orang tua, itu orang tua kerjanya jualan, ya, sembako, sayur, ataupun pangan-pangan yang lain, Ustaz. Saya dulu nggak tertarik masuk polisi, Ustaz. Nggak ada tuh Tertarik. pandangan saya untuk masuk polisi itu nggak ada, Ustaz. Ya, karena Tapi saya untuk Misbahul Ulum ini memang bagus, lah. Ya, yang pertama dari majelis guru, karena majelis guru pun bukan kaleng-kaleng, Ustaz, alumni Malaysia lebih, Ustaz. oh iya, Ya, iya, oke. ini Jamiatul Hufaz ini sudah banyak perkembangan, Ustaz. Karena dulunya santri Misbahul Ulum ini saya dengar-dengar yang paling banyak hafalan 10 juz, Kak. Tetapi alhamdulillah, ya, saya sendiri 30 juznya ketika kelas 6. Ya, tapi sekarang Ustaz, ada beberapa orang santri kita yang kelas 3, kelas 4 sudah khatam mereka, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa beriman, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Misbahul Ulum Podcast. Hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang mana nantinya beliau akan menjelaskan bagaimana perjuangan beliau sehingga telah lulus menjadi seorang polisi berkat jalur tahfiz dan hafalan Al-Quran 30 juz di pesantren modern Misbahul Ulum. Seperti yang kita ketahui bersama, pesantren modern Misbahul Ulum mempunyai beberapa program-program unggulan, yang mana program tersebut salah satunya adalah program Tahfizul Quran. Tahfizul Quran ini telah mengkaderkan seluruh santri Misbahul Ulum baik di kancah nasional ataupun internasional. Nah, hari ini salah satunya kita telah dihadirkan narasumber kita yang mana beliau merupakan santri Misbahul Ulum dan telah mengikuti jalur seleksi kepolisian dan berkat hafalan 30 juz Al-Quran akhirnya bisa bergabung menjadi polisi. Langsung saja mungkin kita perkenalkan agar suasana bisa menjadi lebih dekat, Saudara Lukmanul Hakim. Oke, selamat datang Ustaz Lukman di podcast Misbahul Ulum. Mungkin pada tahap pertama Lukman bisa memperkenalkan diri dulu. Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Lukman Hakim, Ustaz, alumni pesantren modern Misbahul Ulum, angkatan ke-25, Muhadid Imtiaz, tahun 2022. Saya alhamdulillah sekarang sudah bergabung di keluarga besar Polri, yang mana berkat hafalan dan doa para majelis guru, Ustaz. Oke, Lukman, ini sebelumnya kita akan membahas dari awal kenapa ini Lukman itu dulunya kenapa bisa tertarik untuk masuk ke pesantren Misbahul Ulum. Siap. Ya. Jadi yang pertama, kenapa saya masuk pesantren, itu memang sudah ini, Ustaz, orang tua yang pertama latar belakangnya juga dari daya, walaupun riwayat pendidikannya dua-duanya SD, tapi latar belakangnya daya, yang alhamdulillah walaupun orang tua saya ini tamatan SD, saya bangga dan berapresiasi kepada kedua orang tua saya, yang mana berhasil mendidik saya untuk, yang telah menjadi anggota Polri. Oke, berarti ketertarikan itu memang berasal dari keluarga yang memang dulunya pernah menempuh pendidikan di pesantren ya, walaupun ayah hanya tamatan sekolah dasar pada masa itu. Oke. Kemudian saat Lukman masuk ke pesantren ini kan jenjang pendidikannya 6 tahun nih Lukman. Jadi di sini kan banyak nih program-program unggulan seperti membaca kitab turas, kemudian tahfiz dan program lainnya gitu ya. Apa yang membuat Lukman ini tertarik untuk mengikuti program tahfizul Quran di Misbahul Ulum? Oke. Yang pertama, jauh dari sebelum saya masuk pesantren, Ustadz, itu saya sempat ngaji LPQ di Islamic Center, yang mana majelis gurunya juga kebanyakan alumni Misbah, ya, yang pandai-pandai mereka, Ustadz, dalam membaca Al-Quran, berbahasa Inggris, Arabic, ya. Eee, jadi dari dulu itu sudah sempat ikut baca Al-Quran, MTQ, sering mengikuti berbagai ajang di pemerintahan seperti MTQ, Ustadz. Jadi sudah dari dulu tertarik ke yang pelajaran Al-Quran. Oh gitu, berarti ketertarikan Lukman itu
dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu sudah ada memang dari SD itu ya. Kemudian beralih untuk memilih Misbahul Ulum karena ingin memperdalam dari bacaan Al-Quran tersebut. Oke, selanjutnya, apa sih motivasi Lukman ini sehingga selama 6 tahun ini kan dapat menghafal 30 juz ya? Karena yang kita ketahui bersama fase menghafal 30 juz itu kan tidak mudah ya, Udah. Ustaz Lukman ya. Tapi dari Lukman sendiri nih, kira-kira apa ini kuncinya sehingga bisa menghafal 30 juz secara selesai di pesantren Misbahul Ulum? Yang pertama Ustadz, motivasi saya sendiri dalam hafal Al-Quran, itu adalah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah bermimpi bersama dengan malaikat Jibril, diperlihatkan sekelompok orang ataupun golongan yang mana mereka berenang di api neraka, Ustaz. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat Jibril, siapakah golongan-golongan ini? Siapakah kelompok-kelompok ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah mereka yang menghafal Al-Quran tapi lalai dalam menjaganya, Ustaz." Maka oleh sebab itu, definisi orang menghafal Al-Quran sebenarnya bukan membicarakan tentang seberapa cepat dia dapat menyelesaikannya. Baik itu 5 tahun, 6 tahun, itu tidak ada masalah. Tapi dari dia menjaganya, ya, sampai mana dia dapat menjaganya. Itu definisi orang yang menghafal Quran dengan tepat. Oke, berarti secara dapat kita, apa, kita kalkulasikan atau kita ambil kesimpulannya bahwasanya bukan ribet di proses menghafal ya, Ya, saya akan tetapi, menghafal Al-Quran itu sendiri bagaimana kita menjaga ya, menja kita menjaga kualitas hafalan sehingga hafalan ini memang tidak sengaja untuk dilupakan, seperti itu Lukman ya. Oke, kemudian selama proses, menghafal itu pasti kan ada kendala-kendala ya Lukman ya, kemudian, eee, dari hal kendala-kendala demikian itu apa sih yang paling sulit Lukman rasakan sehingga Lukman ini berhasil gitu menghafal 30 juz Al-Quran selama 6 tahun di sini? Kan sebelumnya pesantren Misbahul Ulum kan bukan pesantren khusus tahfiz. Kita di sini kan kolaborasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, otomatis kan tahfiz ini menjadi intrakurikuler nih, setengah hari sampai malam kita belajar tahfiz ya Lukman. Pasti menemukan berbagai hal kendala, kira-kira kendala yang Lukman rasakan untuk melewati proses ini itu apa saja tuh Lukman? untuk kendalanya Ustaz, banyak ya. Yang pertama dari karena kita bukan yang khusus tahfiz, yang pada umumnya waktu sedikit. Tapi selama kita menjaga, karena kalau misalnya menghafal Al-Quran ini setiap orang ini berbeda-beda caranya, Ustaz. Ya, tetapi selama kita mengikuti peraturan yang diterapkan oleh Majelis Guru Tahfiz Misbahul Ulum, insyaallah, dalam setahun, 2 tahun itu 20 juz kita dapat, Ustaz. Cuman kembali lagi kepada diri kita sendiri, Ustaz. Kadang kebanyakan setelah mereka menghafal, ya malas, ya itu merupakan tantangan yang sudah kita semua rasakan, Kak. Oh gitu ya. Berarti, menurut Lukman sendiri nih ya, yang telah menempuh pendidikan 6 tahun di pesantren Misbahul Ulum dan telah, menyelesaikan hafalan. Apa pandangan Lukman tentang program tahfizul Quran Jamiatul Hufaz di pesantren ini? Yang pertama, semenjak saya dari kelas 2 kelas 3 ini Jamiatul Hufaz ini sudah banyak perkembangan, Ustaz. Karena dulunya santri Misbahul Ulum ini, saya dengar-dengar yang paling banyak hafalan 10 juz, Kak. Tetapi alhamdulillah, ya, saya sendiri 30 juznya ketika kelas 6. Ya, tapi sekarang Ustaz, ada beberapa orang santri kita yang kelas 3 kelas 4 sudah khatam mereka, Ustaz. Ya, itu merupakan contoh ya untuk anggota tahfiz yang lain, kenapa mereka bisa, ya kenapa kita nggak bisa? Orang ini bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, berarti usaha mereka ini lebih. Nah, karena perbedaan tidak ada, kadang IQ dia tinggi, IQ dia rendah, itu kembali pada usaha kita. Oh, kembali kepada usaha. Berarti yang membuat patokan itu, walaupun kita di pesantren modern bukan full tahfiz, tapi itu sangat memungkinkan ya, Saat Lukman ya, untuk menghafal 30 juz, selama beberapa tahun. Berarti menjadi motivasi juga ini kepada santri-santri yang lain bahwasanya di mana ada kemauan, mungkin di situ ada jalan gitu ya. Mungkin ketekunan, eee, apa namanya, setelah itu keuletan kita sendiri ya, sehingga hafalan itu bisa tercapai, 30 juz selama beberapa tahun di sini, Lukman ya. Kemudian, oke, sebelumnya apakah Lukman ini pernah terfikirkan gitu,
untuk menjadi seorang polisi seperti hari ini saat berada di pesantren? Oke, silakan. Yang pertama saya jujur Ustaz, dari Iya, silakan silakan. itu saya karena saya juga ketika kelas 6 kemarin saya hampir, sudah kuliah, daftar kuliah, alhamdulillah sudah mengajar juga di Islamic Center, beberapa bulan. Ya, karena kalau misalnya kita bicarakan syarat-syaratnya, saya tidak lolos, Yang pertama tinggi itu minimal 165, ya Polki. Jadi tinggi saya 163 Ustaz. Ya, alhamdulillah ketika hampir tamat saya dari kelas 6, itu sudah banyak info-info yang merekrut dari santri, baik TNI, Polri, maupun instansi lainnya Ustaz. Iya. Ya, alhamdulillah saya ketika itu Ustaz lagi kuliah Ustaz, lagi dijelaskan kalau nggak salah, darus Ulum Hadis. Jadi ditelepon oleh Bapak Wakapolres Lok Sumawe, ya untuk Kaula Polres, ya untuk mengikuti, rekpro Ustaz, rekrutmen proaktif. Jadi ini bagian khusus tahfiz. Oh, bagian khusus tahfiz ya pada masa itu perekrutannya, Ya. oke. Dia ada 2 bagian, yang pertama affirmative action dan talent scouting. Yang affirmative action ini, orang ini yang dari kepulauan Ustaz, yang dari Sabang, Samudra, Singkil. Jadi kita semuanya nggak bisa masuk dari situ Ustaz. Ya kalau misalnya yang talent scouting inilah yang mereka yang ada kemampuan Ustaz, yang baik tahfiz, eee, atlet, olimpiade, MTQ semuanya di situ Ustaz. Jadi, eee, kami dari Lok Sumawe waktu itu 16 orang, Ya, 16 orang berangkat ke Banda Aceh, ke Polda oke. untuk mengikuti seleksi dan mau dari tahfiz kalau nggak salah saya Ustaz, dari Lok Sumawe itu 4, 5 orang. Hmm. Iya. Jadi karena saya terkejut Ustaz, nggak pernah mempersiapkan diri sematangnya, saya Oke betul nggak ada, oke. eee, akademi pri priko psikologi itu saya kurang Ustaz persiapannya Ustaz. Ya jadi dari ada rekrutmen proaktif ini banyak kali dispensasi yang dikasih oleh panitia untuk kita para santri Ustaz. Oh ya, itu mungkin karena, Iya, jalur khusus iya tahfiz. untuk, program tahfizul Quran gitu ya. Berarti Lukman sebelumnya memang tidak pernah terfikir ya Iya, untuk menjadi seorang polisi hari ini ya. Kemudian memang ada program khusus dari pemerintah dan Lukman pun sudah ada bekal lah iya. untuk, di program tahfiz ini sehingga memberanikan diri ya pada saat itu untuk mendaftar ke, kepolisian gitu ya, oke. Jadi, pada saat itu, saat Lukman, ingin ikut tes nih, ingin ikut seleksi, bagaimana kondisi keluarga Lukman, saat orang tua ini tahu Lukman ini akan ikut tes gitu? Bagaimana kondisi keluarga pada saat itu? Silakan. Yang pertama Ustaz, sempat keluarga sempat khawatir juga Ustaz, Ya, kalau kalau misalnya dari ekonomi, saya termasuk kategori cukup, kadang kurang Ustaz. Ya, oke. jadi kalau misalnya kita berangkat ke Banda ini kan butuh makan, tinggal di sana harus kita pikirkan semuanya. Jadi orang tua juga sempat kewalahan juga saat dari keuangan. Jadi bagi saya, karena juga ibu saya suruh, tidak ada yang tidak mungkin selama kita ada mau. Oke. Jadi, ketika seleksi di Banda, Hmm. kami dipisahkan tahfiz. Itu yang seleksinya Ustad orang Kemenak sama MTU Banda. Oke. Ya, jumlah yang ikut dari tahfiz itu 83 orang Ustad. Mmm. Ya, jadi saya kembalikan semua pada Allah Ustad. Iya, saya hanya bermodal hafalan aja Ustad. Yang lain Kan hafalannya. yang lain wallahu a'lam. Jadi ketika dites dipanggil saya, ya soalnya ada 2 kategori, yang pertama sambung hafalan, ya seperti kita juga ikut MTQ Ustaz, Iya. yang kedua tafsir. Ya, jadi, saya dipanggil giliran saya, ada 10 soal untuk sambung ayat, alhamdulillah saya sapu bersih dan Alhamdulillah. yang kedua ada tafsir. Ya, jadi tafsir inilah yang menjadi nilai pedoman saya yang sedikit lebih unggul dari mereka Ustaz. Ya, karena juga saya menjelaskan tafsir ini yang seperti apa yang Lukman belajar di pesantren juga, Ustaz? Oh iya, berarti ya seperti sebelumnya memang di pesantren kan kita memang ada Tafsir. pembelajaran tafsir ya. Kemudian memang setelah dibekali itu Lukman pun alhamdulillah bisa ya pada Alhamdulillah. masa itu bisa menafsir. Saya ingin sedikit mengetahui Lukman bagaimana sih, background keluarga Lukman, saat itu? Maksudnya mungkin bisa diceritakan agar menjadi motivasi loh ini Lukman bagi yang lain gitu, silakan. Iya, kalau, keluarga Ustaz, yang pertama ya jadi, eee, untuk saya masuk polisi ini agak sedikit berat, Ustaz.
Benar benar. Ya agak sedikit berat. Yang pertama, ya seperti saya sampaikan tadi, kita di Banda itu nggak gratis ya, tinggal itu bayar juga Ustaz. Oke oke, Iya, ya. bayar, jajan juga semua mikir. Saya juga Ustaz sempat berpikiran, saya nggak mau ikut Ustaz. Ya kenapa? Karena saya dalam posisi kuliah di IAIN Lux Moe, di jurusan Quran Tafsir juga, Fakultas Usuluddin. Jadi sempat sebulan saya kuliah, saya libur 2 bulan, sampai kena dari teguran dari dosen, Oke, tapi alhamdulillah lewat. Masuk. lewat ya. Jadi ada. Berarti, Ayah Lukman ini jualan sayur gitu ya? Dan, seperti jualan beras juga gitu ya, itu di kedai sendiri atau memang Baik depan rumah. kedai kecil di depan Iya, rumah ya? rumah. Berarti saat itu memang sempat khawatir gitu Lukman ya? Lewat. Sempat khawatir bahwasanya bagaimana ongkos Banda Aceh, bagaimana kos lainnya gitu ya, tapi alhamdulillah bisa terlewati. Jadi tanggapan, Lukman sendiri untuk tes kepolisian ini bagaimana nih Lukman? Mmm, Apa se yang Lukman rasakan mungkin ya, biar lebih tepatnya? Selama kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin Ustaz, tidak ada yang tidak mungkin kalau misalnya kemauan ada Ustaz. Ya. Iya. Bagi mereka yang mengatakan sogok, menyogok, itu hanya pendapat mereka Ustaz. Yang mereka yang tidak percaya dari bagian dari proses. Ya, selama kita ada kemampuan dari visi, jasmani, psikologi, akademik, ya mantap semua Ustaz, insyaallah Allah beri jalan kepada kita. Insyaallah. Oke, berarti bisa dikatakan Lukman yang betul yang apa, yang Lukman rasakan ini bahwasanya memang sangat transparan ya Ya, Lukman ya? transparansi. Ya. Makanya hari ini kita hadirkan sosok Lukman ini ke sini. Yang pertama, kita masih percaya, bahwasanya setiap ada kemauan itu Iya. pasti Allah akan menolong kita ya, dibarengi dengan usaha-usaha yang memang harus kita lakukan pada prosesnya. Jadi, jangan beranggapan negatif ya kepada sesuatu yang memang belum kita coba, seperti itu Lukman ya. Buktinya hari ini kan Lukman secara tidak sadar atau tidak menyangka ya, Tidak menyang hari ini sudah menjadi seorang polisi, alumni dari Misbahul Ulum dengan jalur tahfiz, seperti itu ya. Ini kan sangat menjadi berkah bagi keluarga kan, bagi Lukman sendiri dan juga prestasi yang besar bagi, pesantren sendiri, karena ya kita harap ke depan banyak santri-santri kita ini yang bisa melanjutkan seperti sosok Lukman, ada Lukman-Lukman lainnya di pesantren Misbahul Ulum. Oke, kemudian Lukman apa nih, ada nggak kata-katanya ataupun apa yang ingin disampaikan Lukman terhadap, kepada program tahfizul Quran Jamiatul Huffaz di pesantren Misbahul Ulum? Silakan Lukman. Ya. Yang pertama Ustaz, alhamdulillah, saya perhatiin Ustaz, program Jamiatul Hufaz Tahfiz Misbahul Ulum ini memang bagus Ustaz. Ya, yang pertama dari majelis guru, karena majelis guru pun bukan kaleng-kaleng Ustaz, alumni Malaysia lah bisa. Oh iya Ya, iya, oke. Safrijal, Ustaz Asrijal, ya. Mereka ini memang sudah ahlinya Ustaz. Sudah ahlinya. Ahlinya. Jadi selama peraturan, karena sistem Misbahul Ulum setiap bulan itu minimal ada 1/2 juz. Ya, ada 12 bulan berarti 6 juz Ustaz. Iya, 6 juz kali 4, 5 tahun, insyaallah 5 tahun udah khatam 30 juz. tak khatam 30 juz ya. Kemudian pada saat Lukman tahfiz dulu di sini pembimbingnya, Syafrizal, Ustaz Saprijal ya, dari dasar itu? ya dari dasar. Dari saya dari pertama hafal ayat pendek, beliau beliau bimbing saya Ustaz, Oke. sampai 10 juz, 20 Terus sampai khatam, ya beliau sangat berjasa. beliau sangat biasa ya, mungkin sedikit, pengalamannya ya. Di saat bimbingan bersama Ustadz Safrijal itu, apa mungkin yang sangat Lukman, ingat hingga sampai saat ini gitu? Yang pertama tentang ketika saya store hafalan Ustaz, Iya. terkadang inilah malas Ustaz kadang-kadang Ustaz, kadang nggak masuk, kadang nggak hafalan. Oke. Jadi beliau berdirikan di tempat panas, Iya, tapi itu obat Ustaz. Saya berdiri di sini pakai seragam ini gara jasa beliau Ustaz. berarti memang ada, Ya memang hubungan emosional yang dekat ya, berarti dari program tahfiz ini sendiri, pembimbing ini juga sangat menjadi kunci utama gitu ya, betul. untuk keberhasilan, program hafalan. Kemudian secara umum ada nggak, hal yang emang Lukman mau sampaikan ke majelis guru pesantren Misbahul Ulum? Yang pertama, semoga ustaz-ustaz tahfiz terkhususnya atau umumnya majelis guru pesantren Modern Misbahul Ulum sehat-sehat selalu, Iya, amin. ya, istiqomah mengajarkan santri-santri Misbahul Ulum, ya. Semoga ke depannya menjadi kader-kader, ya, yang berpengetahuan Qur'ani, Iya. Islami di setiap bidang Ustaz. Baik itu dari pemerintahan, swasta, mereka harus ada Ustaz, harus tampil. Ya, jangan
pernah menganggap diri kita ini nggak bisa, Ustaz. Selama ada kemauan dan kunci saya dari dulu itu 3, Ustaz. Berusaha, berdoa, dan istiqomah. Usaha tanpa doa sia-sia, doa tanpa usaha sia-sia, usaha doa, tanpa istiqomah juga akan sia-sia, Ustaz. Oh, Iya. berarti memang 3 kunci Ya, ini ya, 3 kunci ini ya. yang sangat, Lukman percayakan menjadi trik sukses, menghafal 30 juz sehingga bisa menjadi polisi hari ini ya. Oke, kemudian ada nggak harapan Lukman kepada adik-adik yang masih mondok di pesantren Misbahul Ulum untuk, keberhasilan mereka ke depan? Oke, silakan. Yang pertama, umumnya semua santri, ya, terkhususnya yang tahfiz, Ustaz, ya, ketika ada peluang, baik mereka mau daftar dari segi Polri, ya, TNI, PDN, ataupun instansi-instansi lainnya, ya, insyaallah Allah akan bantu mereka, Ustaz. Ya, karena kita dibutuhkan. Santri ini, Ustaz, seandainya kita simpulkan mereka ini pejuang juga, Ustaz, dalam bangsa ini, Ustaz. Ya, karena ketika santri sudah ada di lapangan, itu semua akan terkendali, Ustaz. Ya. Oke, kemudian, ada nggak pesan dan kesan, yang memang dikhususkan kepada santri-santri di sini? Silakan Lukman. Yang pertama, Ustaz, untuk santri, pesantren Misbahul Ulum, terkhususnya dari tahfiz, Jamiatul Hufaz, tetap semangat dan memberikan yang baik, ya, buktikan bahwa santri juga bisa tampil di lapangan, Ustaz. Ye. Bukan harus santri ini harus ke agama, ya, tapi mengimplementasikan ilmu yang telah mereka pelajari di pesantren, Ustaz, untuk membimbing masyarakat. Itu, Ustaz. Oke, jadi, bisa kita lihat ataupun bisa kita, dengar presisi Lukman, rekam Lukman, bahwasanya santri ini adalah kunci utama ya, Setuju, Kak. untuk keberhasilan negara ya, salah satu kunci utama mungkin ya, untuk keberhasilan, memajukan negara. Oke Lukman, jadi sebelum kita akhiri, perbincangan kita pada hari ini, mungkin bisa Lukman bacakan satu 2 ayat Al-Quran ya? Mana tahu ada yang suasana kangen gitu di tahfiz kan bisa kita, review kembali di sini gitu ya. Oke silakan Lukman. Oke, Ustaz. Jadi, Ustaz, Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur ولنحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Masya Allah, luar biasa Lukman ya, luar biasa bacaannya. Ini, semoga bisa membawa berkah kepada kita semua. Kami juga berdoa seluruh majelis guru untuk Lukman agar terus berkarya ya, sukses dan dapat membanggakan dan meringankan beban orang tua sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan bagi adik-adik, santri di pesantren Misbahul Ulum. Yang terakhir Lukman, apakah ada, Lukman ingin berterima kasih kepada siapa aja nih? Mungkin kan bisa sekaligus ya untuk menutup podcast kita pada hari ini. Jadi, Stan, Ya, yang pertama saya sangat berterima kasih kepada orang tua, ya, yang telah mendidik saya, Ustaz. Yang kedua kepada majelis guru pesantren Misbahul Ulum, terkhususnya kepada majelis guru Jam'iyatul Hufaz, Ustaz Syafrizal, ya, beliau sangat berjasa, Ustaz, yang mengajarkan saya, Ustaz, dari tidak bisa baca Al-Quran sampai saya menghafal 30 juz. Itu suatu kebanggaan bagi saya, Ustaz. Jadi bagi para dan asatizah, semoga sehat selalu, Allah berikan kemudahan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, Ustaz. Sekian, Ustaz.
Oke, baik, terima kasih, Ustaz Lukman yang telah hadir pada Misbahul Ulum Podcast pada hari ini. Mungkin di kesempatan lainnya kita akan kembali meliput bagaimana pendalaman program tahfizul Quran bersama, ketua koordinator ya, koordinator tahfizul Quran Jamiatul Hufaz di Pesantren Modern Misbahul Ulum. Mungkin hanya di sini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada terdapat kata yang salah ataupun, kalimat yang kurang berkenan, kami mohon ampun hanya kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh, pemirsa yang telah menyaksikan podcast ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.